Misalkan nih kebakaran dari kas, apa yang dilakukan? Sama nggak sama yang? Mungkin kita foto dulu. Nggak mungkin kan? Iya. Terus Hai Sobi Sobi Priok. Priok. Kembali lagi nih Pris. Betul nih Mas Kita Wahyu. Di mana nih? Di acara Sobi Sobi Priok. Priok, sharing obrolan informasi terkini bareng Insan Priok. Oke, Mas Wahyu. Tapi sebelum kita mulai sesi yang seru pada hari ini, Siap. sebelumnya saya mau ingetin nih buat semua Sobi Priok, jangan lupa untuk follow akun officialnya Priok nih, ada di @plnindonesia_power_pgu untuk Instagramnya, dan YouTube-nya bisa di subscribe di @plnindonesia_power_pgu. Betul Mas Wahyu? Betul sekali. Oke, nggak kerasa nih ketemu lagi ya sama Mas Wai dan saya Siska. Siska. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Spesial juga. Ya. Siapa tuh? Selamat siang Bapak. Boleh Pak diperkenalkan? Jadi kita di sini ada nama panggungnya nih Pak. Siap. Nama beken, ya kan? Kalau orang biasanya di podcast nih udah datang ke acara kita nih Pak, manggil saya tuh Siska. Wah, Sis Priska. Sis gitu. Priska, Dan rekan Siska. saya ini Ya? Mas Wai. Mas Wai, wes betul. mantap. Nah, Boleh nggak nih Bapak siapa nih? Jadi biar namanya? kita manggilnya enak nih. Oh, Selama, gitu ya. selama di sini aja. Di sini aja. Nah, sini aja ya. Oke. Biasanya sih kalau di motor dan di luar teman-teman manggil Joy gitu kan. Joy. Iya. Joy. Tapi kalau resmi terdaftar di IP-nya ya Muhammad Jasa Putra gitu kan. Oke. Is fine lah, mau manggil Jaya is oke, mau ini Om Jai. biasa Om aja, Jai. boleh. Om Jai gitu Sobi Om Priok Joy, ya. boleh, Hari boleh. ini Siap, kita siap. kedatangan Om Jai nih. Ya, keren kata. Hari ini kita mau ngobrol apa nih Mas Wahyu? Ya, ada yang pengen disampaikan nih tentunya ya. Oke. Pasti ya, biar Yes. teman-teman Sobi Priok juga Aware, tahu, paham. paham gitu. Jadi nggak cuma materi-materi konyol yang kita Betul. sajikan juga ya di sini ya, tapi Benar. ada juga materi-materi Yang serius. yang terkait dengan Pengetahuan materi ya. korporat Betul. tentunya ya. Jadi benar-benar ini tuh wadah yang bisa digunakan oleh semua Sobi Priok ya Mas Wahyu. sharing ya. informasi namanya juga ya. Betul. Jadi semua Nah. informasi bisa kita sajikan di sini. Betul. Keren, Boleh. keren. Mantap. Om Jai nih, Sip. kita mau sharing apa nih hari ini kira-kira nih Om Jai? Iya nih Mbak Siska. Tapi kenalan dulu kali ya, kesalian Iya, betul. kerja di Oh, gitu. mana. Siapa? Iya. Nama Ya. Makasih waktunya. hobinya apa gitu. Oh, gitu? Boleh, boleh. Boleh, Jadi kita boleh, di sini boleh. sharingnya santai gitu. Siap. Bisa Saya- di ini dulu. Oh iya. Agak. Nah, Oke. Boleh nih perkenalan sambil menyapa Sobi Priok nih. Oke, Sobi Priok. Gaspol. Nah, Wah. Ya. Jadi alhamdulillah terima kasih waktunya Mas Wai sama Mbak Siska ya. Siska. Yes, ya. Waktu yang diberikan, insya Allah nih dalam kesempatan yang baik ini dan mulia ini, saya coba sharing session ya. Yes. Untuk sistem manajemen yang ada di Indonesia Power. Oke. Sekarang PLN Indonesia Power ya, gua pakai PLN sekarang. itu sama Nah. Adi tadi Pak Ji? Itu gimana? Sebenarnya secara organisasi sama, hanya saja dengan adanya kebijakan organisasi secara keseluruhan di PLN Group holding. yang namanya HSA tuh, holding sebuah holding, bukan dengan harap-harap cemas sama, Iya, bukan harapan susah harapan gitu ya, tapi Harapan sama harapan. harapan sama harapan gitu. Nah, atau harapan support harapan lah ya yang lebih baik insya Allah. Nah itu adanya perubahan nomenklatur secara administratif. Jadi otomatis nih semua korespondensi, semua apa namanya branding otomatis berubah dong, ngikutin nomenklatur yang ditetapkan. Artinya sekarang kita pakai PLNIP jadinya kan, Indonesia Power. Nah terkait apa namanya organisasi besar kita kan sudah certified nih, Mbak Siska, Mas Wai. Sebagai bukti bahwasanya PLNIP ini sudah menjalankan organisasi atau bisnis usahanya Ya. itu certified, proven, Oke. dan itu mau Qualified ya, Pak? qualified. Artinya dalam portofolio organisasi atau badan usaha itu sangat penting. Oke. Dalam hal apa? Dalam hal peningkatan value. Oke. Value dari perusahaan itu sendiri. Ketika nanti ada apa
penawaran investor segala macam. Itu kan bagian dari portofolio CV-nya. Portofolio yang bisa dijual. Iya, dan itu sangat menjual value-nya, sebenarnya secara administratif ya, itu menjual. Dan memang secara kompetensi profesionalisme kita juga insan-insan pembangkit khususnya Indonesia Power nih, yang terbaik di Indonesia, ya udah terbukti lah, bukan hanya di atas kertas tentunya, tapi realnya juga terbukti. Nah, cuma memang banyak banget nih kalau teman Mas Wahim, Mbak Siska ngeliat di melatinya IP tuh, lambang IP UMS tuh, bener banget. Di internet ada, memang itu di salah satu CR yang diinikan ya supaya familiar. Nah, dan juga teman-teman harusnya hobi-hobi Priok nih akses lah gitu kan. Jadi itu sesuatu hal yang harus ditahuin ya Pak ya, mungkin harus. Kalau orang yang nggak tahu tuh mungkin kira apa nih, cuma hanya sebatas desain gitu mungkin nggak ya. Betul, cuma logo simbol aja nggak taunya itu istilahnya simbol yang menyatakan kita sudah certified compliance di sertifikat sistem manajemen tersebut. Secara total kurang lebih 13 sistem manajemen di kita. Bisa ngobrol seharian. PGU atau semua IP. Oh, IP. Nah, di Priok PGU itu kita implementasikan atau sertifikat di kurang lebih 9 sistem manajemen. Makanya nih, karena ada yang ruang lingkupnya, ada yang di unit, ada yang hanya kantor pusat. Gitu. Contohnya sistem manajemen anti penyuapan, ya itu 37.000 yang tiap bulan kita diminta respon itu dalam rangka mensupport kantor Supat dalam hal SMAP implementasinya terkait habituasi atau peningkatan awareness dari insan-insan PLNIP keseluruhan. Nah sekarang sedang dilebarkan ruang lingkupnya ke semua unit. Gitu. Jadi tadi pagi ada Teams, cuman saya berhalangan, tapi intinya clue-nya sih dapat gitu. Nah, cuman bulan depan nih kita diaudit internal kesiapan sertifikasi SMAP. Sertifikasi itu ya. Ya, itu salah satunya. Tapi konteks di kita nih yang BCMS dulu ya. BCMS itu Business Continuous Management System atau ISO-nya ISO 22301 versi 2018. Itu apa sih Pak itu? Nah, BCMS ini kalau dari letter luxnya kan Business Continuity Management System. Jadi keberlangsungan bisnis. Kalau kita bisnis pasti ada gangguan. Betul. Entah di yang biasa atau bisnis yang udah besar kayak misalnya Power ini, pasti ada gangguan. Nah, cuman masalahnya kalau dari atau definisi lah ya, bahasa gampangnya definisi secara bahasa ya, secara bahasa tuh menurut ISO-nya itu kemampuan organisasi nih Mas Wai, Mbak Siska, kemampuan organisasi untuk melanjutkan pengiriman produknya atau layanan, relasi pelayanan pada tingkat yang telah ditentukan. Artinya organisasi menentukan nih service level saya ketika ada gangguan maksimal 1 jam, dan itu saya pastikan sudah ke konsumen. Ketika gangguan, kalau you pakai bisnis produk saya maksimal ada trouble sejam clear. Itu. Nah, dan statement itu yang dapat diterima oleh organisasi ya setelah melalui kajian. Nah, setelah gangguan yang ada, bisa nggak nih organisasi merecover itu sesuai dengan janjinya? Kalau dari itu kita siap bayar penalti misalkan gitu. Kan suka ada tuh class action dari masyarakat nih, telekomunikasi gangguan segala macam, mati lampunya lama, biar segala macam. Nah nih PLN Group atau dalam ini PLN IP Indonesia Power dikecil lagi Priok gitu ya, PGU berapa lama men-state kan gitu, merecovery setelah ada gangguan. Berarti setiap unit beda deh Uji? Beda. Kenapa bisa beda Mas Wai? Mbak Siska, kira-kira? Kenapa tuh kira-kira ya? Mungkin Mas Wai tahu nih. Unitnya beda-beda. Yes, itu. Unitnya beda-beda, bukan beda namanya. Beda mesinnya, beda karakternya.
Kita ke PLTGU, PLTU beda, sama PLTD juga beda. Dan hebatnya Priuk nih, alhamdulillah kita punya subunit anti blackout. Itu kerennya banget. Artinya BCMS ini sudah implemented banget di Priuk khususnya. Dan ruang lingkup BCMS ini cuma Priuk sama pusat. Hanya makanya diaudit Priuk terus. Untuk BCMS hanya saja semua unit akan sama kayak SMAP tadi akan dilebarkan ruang lingkupnya. Itu yang menentukan lingkup itu siapa tuh? Pembina kita, bos kantor pusat. Iya. Nah, kenapa? Jadi certified itu bisa masuk portofolio dengan catatan ruang lingkup yang ditentukan. Gitu. Nah, kebetulan aja BCMS ini baru Priuk dan pusat. Nah, jadi implementasi lapangannya Priuk, administratifnya di pusat. Gitu. Secara gampang pembatasan ininya ya, barriernya. Barriernya. Tapi sejak 2002 kemarin tuh pertengahan ini akan diimplementasikan semua unit. Jadi semuanya udah setup sebenarnya. Dengan standar tentunya masing-masing ya. Dengan standar, dengan karakteristik kita masing-masing. Tapi secara tempat administratif, ya alhamdulillah kemarin sering ke Semarang, ke itu dalam rangka menyamakan persepsi ini. Terus sharing-sharing pengalaman, yang diaudit apa aja yang diaudit gitu kan. Ketika sertifikasi. Nah itu secara sistem manajemennya. Tapi kalau secara gampangnya apa aja sih yang kenapa sih perlu BCMS gitu kan, perlu business continuous system, apa sih yang bikin kenapa sih harus gitu kan? Kenapa tuh? Kan kita udah secara secara realnya udah berjalan. Ini fungsinya untuk apa? Betul, untuk apa gitu kan? Nah, hanya saja tadi di depan kita udah sepakati bahwasanya ini adalah salah satu ikhtiarnya organisasi besar dalam hal mengupgrade portofolionya untuk valuable, intangible value-nya lah gitu ya. Nah, terus dalam kita apa nih, kan kita udah jalan basis kayak kan, udah teman-teman di OME itu udah luar biasa lah. Terus kenapa butuh ini lagi? Bukti Anda melakukan itu dengan baik dan benar apa? Kan saya nanya bahwa Mas Wai nih, Mbak Siska, Anda udah proven, udah profesional, sudah it's okay. Bukti produk Anda bagus apa? Jaminannya apa? Kira-kira begitu. Untuk meningkatkan trusted ya. Yes. Tadi portofolio tadi valuable-nya antaranya trusted. Ketika permohonan investor ke Mas Wahyu nih. Mas Wahyu, investor. Saya mau punya produk Mas Wahyu kayak tertarik nih. Kan gitu kan. Tit ya kan. Nah, terus apa nih? Kan saya nanya dong, kepo dong. Men, bukti lo apa men gitu dong, buat gua apa nih gitu kan. Dengan tidak panjang lebar belum menjelaskan. I'm certified. This is management system, sir. Oh, keren banget. Checklist 1 dong. Gue trusted, naik trust gue kan. Kepo yang lain lagi, oke deh, gue nanam deh nih. Chip in deh. Ke manajemen Mas Wahyu misalkan kayak gitu. Nah, sama IP juga investor di luar kan banget nih ngelihat nih. Potensi energi kita kan luar biasa. Itu salah satunya. Juga lagi nih, kenapa sih? Tadi kita belum bahas tuh kan. Garantinya apa gitu. Karena apa? Karena di luar sana seringkali kejadian apa tuh? Gangguan yang sudden, yang tiba-tiba, yang kadang-kadang nggak kita prediksi, yang belum termitigasi kadang-kadang. Nah ini terus massive loss, massive tuh ya hilang yang bersamaan kayak ya maaf lah kemarin kita ada gangguan yang beberapa tahun lalu kan. Nah itu kan salah satu tuh. Nah biasanya ketika diinvestigasi terhadap gangguan itu Mas Wai, Mbak Siska itu auditor akan menanyakan yang lihat apa coba. Ini nanti masuk ke materi ini, nggak apa-apa. Agak diping dulu loncat. Pasti yang dilihat satu diminta nih organisasi coba. Kenapa Anda bilang alasan Anda apa nih gangguan kemarin? Satu SOP IKA.
Oke. Terus daftar gangguan, mitigasi resiko. Teman-teman pasti sudah bikin kan tiap tahun kan? Iya. Mitigasi resiko di bidang masing-masing loh ya, di bidang masing-masing. Update ya harusnya ya. That's right, update cuy. Nah, kenapa kadang kita apa ya? Tidak menganggap itu penting. Mana update kertas doang. Ketika nggak ada masalah, yes, nggak masalah. Tapi kita ada masalah dan diminta verifikasi itu, clear nggak kita? Kelabakan kita, bukannya clear, kelabakan. Makin lagi akhirnya apa? Wah, nah jangan sampai. salah. Kalau barang-barang sudah diupdate gitu ya. Betul. Tentunya pasti penggunaan juga bakal update kan? Pasti update. Nah itu salah satunya. Nah manajemen sistem ini Priok waktu itu informasi yang saya dapat kita sertifikasi itu kedua apa ketiga di ASEAN yang certified Priok IP khususnya. Ini yang ya Pak Sude waktu itu ada teman-teman yang setup ya, saya join di penghujung dan langsung diaudit, bingung juga kan. Tapi alhamdulillah bisa ya bekerja sama dengan teman-teman melanjutkan setup itu dan ini ke dia semuanya dia appreciate untuk recommended untuk certified ini. Dan kemarin kirain surveillance nggak taunya resertifikasi upgrade versi, makanya sebut tadi versi 2018 kan, sebelum 2012. Ada lagi. Iya, ini kita udah 2018 ternyata. Jadi kemarin pas diaudit, ini kok beda nih sama surveillance gitu kan. Bu, ini kita auditnya audit surveillance apa resertifikasi? Loh, kan belum waktunya, masih ada. Ya kita upgrade. Oh, berarti langsung tuh kurang lebih setahun yang lalu lah kita langsung update versi, jadi yang terbaru deh kita update banget. Jadi ini udah yang terbaru IP ya dan Priok pusat. Ini ngomong-ngomong ini BCMS ini kita mau tahu juga Mas ya peran serta si pegawai ini apa jangan-jangan ini tugasnya cuma punya Pak Haji doang nih. Ya, cakep banget pertanyaan itu, yang Anda demen tuh pertanyaannya. Apa yang bisa mendukung gitu ya? Biar Sobi Break juga tahu nih kan ya? Iya, atau sekedar Om Jay aja gitu. Iya, jangan-jangan. Jadi selama ini kayaknya Sobi Break taunya udah ada Pak Jay cukup. Udah, selesai. Udah certified gitu ya. Dan itu kita berusaha membangun sistem ya. Jangan one man show atau dan apalah. Dan ya kita sama-sama belajar untuk membangun sistem. Siapapun nanti yang ada di situ ya otomatis memberikan perbaikan sedikit demi sedikit. Mungkin secara frontal nggak bisa, tapi ya step by step lah ya Mbak Siska ya. Cakep banget pertanyaannya. Ini siapa yang perlu kontribusi di sini gitu kan? Betul. Sebenarnya bukan hanya BCMS, semua sistem manajemen, semua. Ya kita semua instansi Priok, khususnya Sobi Priok nih. Semua bidang berperan banget, betul. Tidak besar tidak kecil sama. Contohnya kita kemarin ya alhamdulillah nih Mas Wai, Mbak Siska, khusus BCMS karena kan yang BSI ya auditornya dari luar dan representasinya yang di sini sih emang itu Indonesia, tapi kemarin kita 2 kali orang luar didampingin sih sama Indonesia-nya. Hasil auditnya alhamdulillah no issue finding, tidak ada temuan, bahkan diapresiasi positif. Kenapa? Karena teman-teman nih support dari SDM, dari OME, dokumennya clear. Bukan Jaya, tapi teman-teman semua. Ketika dikonfirmasi, bro, bantu jelasin ini. Ngalir set. Tektok kan canggih gitu, dan mereka appreciate. Appreciate. Sudah sistemnya memang sudah jalan. Betul. Nah, ditambah evidence dokumen teman-teman juga clear gitu kan, updated. Nah itu seperti itu. Jadi apakah yang lain juga? Yang lain belum nggak sama, karena beda-beda auditornya. Nah, tapi intinya kita mencoba memberikan kontribusi ke implementasi manajemen di Priok ini, Priok PGU yang kita cintai ini, itu menguasai di ruang atau di bidang kita masing-masing deh. Yang paling sederhana, update dokumen. Karena yang tahu kan teman-teman semua, business owner yang tahu.
Bukannya dia, bukannya SMT yang tahu. Kita hanya compiling. Hanya untuk membantu memonitor Yes, gitu ya. memonitor dan mengevaluasi. Mas Wai, sorry nih, tolong diupdate dong, gitu kan. Mbak Sis, update dong di ininya, misalkan di kebijakannya kalau memang ada kebijakan lokal. Oh, kalau bisa pakai kebijakan sapu jagat kan dari pusat, itu udah tercover di situ, itu yang saya update, gitu kan. Tapi ketika ada klausul yang minta kebijakan lokal, ini kan beda-beda nih sistem manajemen nih. Ada yang spesifik lah. Itu ketika teman-teman update, itu kontribusi yang besar. Karena saya kan nggak tahu. Mungkin saya ditanya misalkan, Joy, coba jelaskan proses bisnis di Humas. AIUEO kan gitu. Kecuali bisa jawab, tapi ketika saya jawab misalkan akan konfirmasi, jadi tinggal di mana? Oh, saya di SMT, bukan di Humas, bukan. Akan minta dikonfirmasi. Akan konfirmasi. Katakan clear, karena saya pedomannya apa? Pedoman saya baca SOP-nya kan. Karena saya punya SOP-nya, saya baca semua. Bidang saya baca, misalkan. Oke, saya bisa jawab. Apa itu bagus? Nggak bilang. Bukan itu yang diminta sama sistem manajemen. Nanti konfirmasi ke Mas Wai yang Mbak Sis di bidang di divisinya. Apakah itu berjalan seperti ya Pak? Katakan prosedur alur kerjanya iya sama yang sudah kan. Tapi didiping lagi. Ternyata enggak. Secara umum iya. Bisa mewakili lah, membantu. Tapi sistem itu nggak jalan. Nah, ini yang PR kita bersama yang perlu kita benahi. Mungkin berangkat dari BCMS ini, nanti ada manajemen lingkungan, ya bisa jadi energi, iya. Bisa jadi misal dokumennya itu SOP-nya karena belum terupdate, gitu, pasti dijelaskan, dikonfirmasi ke si user bisnisnya, bisnis user bisnis owner bisnis, dia menjelaskan yang terbaru. Itu kejadian kan? Kejadian. Menjelaskan ke awal. Yes. Ada Miss tadi ketika itu kejadian itu seperti itu. Ada. Tapi bukan saat auditor. Pada saat audit, tapi saat assessment. Jadi kan teman-teman nanti akan ada sertifikasi tuh, sesuai dengan bidangnya ya. Itu biasanya begitu mau mendekati hari H, mereka ada coba assessment, itu nyari biasanya. Wah ya, sorry dong, share dong gitu. Nah, butuh share. Yang ada di saya ini, yang ada di Anda mana? Ada ya, loh, kata-kata gitu. Jadi ini gimana nih gitu. Kadang-kadang miss. Ini yang akhirnya kita coba benahi sama-sama ya dengan sharing ini. Saya coba bangun awareness, kesadaran bahwasanya implementasi manajemen ini khususnya BCMS ini semua dari kita, bukan hanya dari PIC. Bukan hanya dari pengelola saja ya. Yes, Pak, ya? Banget. Gitu. Kita mau tahu juga nih sebenarnya proses bisnis cakupan dari si BCMS ini. Nah, itu seperti apa tuh, Pak? Ya, kalau cakupan secara umum ya, batang tubuh dari BCMS ini namanya sistem manajemen, salah satunya ini BCMS. Semualah secara umum saya bisa sampaikan. Sistem manajemen itu sama konstruksinya, PDCA, Plan Do Check Action, sama di situ. Hanya saja ada yang spesifik tuh di plan sama konteks organisasi. Di Do, nah baru tuh ada spesifik requirement adanya gitu. Nah di BCMS ini dia melihat ruang lingkupnya itu secara umum apa sih yang dilakukan organisasi dalam hal menjaga keberlangsungan bisnisnya dia. Tadi kembali ke definisi awal tadi. Nah, terus ruang lingkupnya apa? Anda udah melakukan perencanaan belum? Gitu kan? Rencananya apa? Nah, di BCMS itu di batang tubuhnya bisa kita lihat
hal-hal yang diminta di klausul itu ada di apa namanya? Apa tuh, Pak? Kondisi, ya. Kemudian ada status bisnis dan ada proses bisnis. Nah, semua misalnya kondisi nih, kondisi normal, kondisi nggak normal, gitu kan? Bencana. Ada di sana ada dua nih, Mbak Sis. Ada bencana, ada disaster. Oke, bedanya Jadi, apa tuh, Pak? Kalau di BCMS lebih kepada disaster karena untuk bencana itu sesuai Undang-Undang 24 2007 itu definisinya agak berbeda. Oke. Allah Akbar. Jadi untuk definisi ya, kembali ke definisi tadi, kalau di BCMS dia lebih ke ada disaster. Kalau di Undang-Undang Penanggulangan Bencana, itu dia tidak didefinisikan, tapi kalau di sistem manajemennya itu keberlangsungan bisnis adalah tadi menjaga kontinuitas supply produk. Kemudian di BCM sistem manajemennya juga dia definisinya membuat kerangka untuk membangun ketahanan organisasi. Nah, keywordnya itu. Nah, di Undang-Undang Bencana enggak. Jadi sebenarnya gini, BCM itu biasanya dari mana sih? Biasanya dari manajemen risiko. Apa risikonya? Ruhnya itu dari situ. Cuman dia dikembangkan dalam satu sistem manajemen tersendiri yang lebih deeping lagi. Itu lebih spesifik aja requirement-nya. Nah, kalau misalkan contoh yang beda di BCP dengan BCM dengan apa? Bencana. Contoh tanggap darurat. Tanggap darurat di BCMS nggak didefinisikan. Tapi di Undang-Undang Bencana, Undang-Undang 24 2007 itu di state tuh, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Kayak evakuasi korban atau benda, pelindungan, pemulihan sarana itu di undang-undang. Nah, kalau di BCMS dia nggak didefinisikan, dia dibilang disaster aja, gangguan. Nanti ada, nah di BCMS itu mengcover tadi adanya PDCA itu termaktub dalam dokumen yang dibuat sama teman-teman, yaitu namanya BIA. Apa tuh BIA? Bisnis apa namanya? Kok bisnis sih? BIA. Bisnis identifikasi analisis. Kemudian itu jadilah BCP, namanya BIA BCP, Business Continuity Plan. Nah, itu masing-masing bidang tuh yang buat tuh. Gitu, dokumennya ada, di internet juga ada. Jadi BCMS ini sendiri masing-masing section itu harus wajib ada atau gimana, Bang? Iya, memang kalau sistem manajemen minta, klausulnya minta setiap bidang. Jadi misalkan di humas dia ada BIA BCP-nya, di engineering, di operasional khususnya, di maintenance, di engineering itu punya. Nah, masing-masing bidang itu menentukan tadi batas waktu kapan dia mampu men-state namanya MTPD. Apa itu MTPD? Nah, jadi mean time disaster period. Itu. Jadi agak langsung loncat ke ini berikutnya, Mbak. Jadi nanti ya. Enggak, masih di ini. Jadi MTPD itu kan jadi apa? Yang saya bilang tadi, BCMS tuh dia minta ke organisasi kapan lu mampu recover, berapa lama lu cepet recovery ini gangguan. Nah, kan kita ada nih contoh umpamanya di HAR ya. Di HAR tuh kan waktu itu teman-teman men-state karena ini dokumen sebelumnya men-state itu 1 jam terus sama setengah jam kalau ready spare part-nya. Nah, dikonfirmasi tuh sama auditor, agak bingung kan. Kita berdebat dari data history yang saya dapat dari teman-teman HAR itu clear, nggak sesuai dengan MTPD-nya.
MTP itu maximum tolerable period. Disruption, kerangka waktu di mana dampak dari adanya kegiatan yang tidak dapat terima organisasi. Artinya kalau lebih dari itu, udah nggak diterima. Artinya ya organisasi masih gak ngasih garansi apa nih? Kalau lewat dari jam karena saya kasih 1 hari, tapi lewat dari 1 hari, kompensasi gua apa nih cuy? Gitu kan? Gitu. Misalkan kalau di produk yang lain, saya ganti nanti pembelian berikutnya setengah harga, misalkan gitu. Nah, itu organisasi yang menentukan lah. Jadi sebenarnya kalau secara ringkasnya nggak jauh beda dari proses jual beli yang sederhana yang kita tahu ya. Betul. Nah jadi ada RTO. Nih temannya nih MTBD RTO. Clue-nya RTO itu Recovery Time Objective. Jadi kerangka waktu untuk setiap tahapan pemulihan yang dilakukan dalam koridor tadi, memenuhi atau menjaga MTPD yang di state. Tapi setiap bisnis pasti berbeda Bos ya. Bisa beda. Di BCMS misalnya bisnisnya tentang pembangkit itu punya sendiri pasti ya. Punya klausul-klausul tersendiri lah ya, dibanding dengan jenis yang lain, jenis usaha yang lain gitu ya. Beda-beda. Jangankan di bidang yang lain, satu induk organisasi beda-beda. Bentuk supportnya gitu ya. Iya. Contoh tadi di operasi, contoh di gudang. Ini kan satu organisasi, tapi dengan beda divisi. Beda lagi. MTBD beda-beda. Di akuntansi. Di akuntansi beda-beda. Ya, contohnya. Ada berarti ya. Iya. Makanya yang tahu siapa? Business owner. Nah, kami di SMT menjahit, mengcompile mahasiswa. Kira-kira dibilang mahasiswa ini berapa lama yang mampu dicapai untuk kalau ada gangguan A misalkan gitu. 1 hari bisa. 1 hari, benar? Iya. Bisa lebih cepat nggak? Nah, bisa negosiasi gitu kan? Kalau kan maunya gitu dong. Waduh. Itu 1 hari. Benar Mas Wai? Iya. Kalau misalkan itu semua ready apa harus nunggu lagi nih? Takutnya tadi bagian begitu mau ngambil tag gambar kameranya keselip gitu kan? Ada cadangan nggak gitu? Oh butuh redundant nih, ya kan? Ternyata kuncinya pegang Mbak Siska lagi cuti. Lo nggak bisa ngambil gambar kan? Lewat nggak tuh sehari? Jangan sampai kayak gitu maksudnya. Nah, iya Pak, misalkan itu sehari kalau, di state tuh semua ready. Kondisi normal. Nah, terus kalau abnormal gimana kondisinya berapa lama? Maksimal, ya kita maksimal 2 hari Pak, misalkan kayak gitu. Oke. Berarti Anda sebut di situ RTO-nya 1 hari jika normal, 2 hari jika tidak normal. Oh, bisa opsi bisa, kan kita yang menentukan. Kita yang paling tahu ya. Kita yang paling tahu kuncinya itu. Jadi sistem manajemen itu adalah mengakomodir kita punya, kita mau. Nah itu ketika dikonfirmasi sama yang menguji kesesuaiannya, auditor, link, match gitu. Jadi bukan standar yang diuji ya. Misalkan kita men-state seperti ini yang diuji apa benar sesuai. Ketika dikonfirmasi ke bidang yang bersangkutan, loh, kok dia bilang 1 hari, Wahyu bilang 2 hari, nggak match kan gitu. Tapi begitu saya Mas Wahyu, ini mana? Itu Pak kalau normal Pak, kalau nggak normal 2 hari, tulis. 1 hari, kalau normal, semuanya ready. Kalau nggak abnormal, ada sesuatu yang perlu dicari dulu atau di hire dulu yang lain, berarti butuh waktu kan? 2 hari. Saya tulis 1 hari kondisi ini, 2 hari ini. Gue tanya gimana? Mungkin Mas Wahyu lagi ada gangguan nih sama Mbak Siska, gitu ya, Pak, pas lagi dikonfirmasi nih, boleh saya bantu Pak? Saya ngomong kayak gitu kan. Dalam biaya BCP-nya teman-teman di humas ini ya men-state RTO-nya 1 jam untuk normal dan 2 jam untuk yang nggak normal. Jadi MTBD maksimalnya adalah 2 jam. 2 jam. Kan gitu. Oke. Ada yang bisa mewakili dari humas misalkan. Maksudnya kondisi di mana nih? Posisinya di lapangan Pak. Minta waktu 5 menit boleh nggak? Bisa nggak? Oh bisa. Online by phone. Saya clear di situ kan, di Teams misalkan atau dengan ada kalau offline, silakan Mbak konfirmasi langsung. Itu juga langsung ngebuktiin evidence call tree-nya dia.
Nanti ada CMT ya, Crisis Management Team. Wah, ketika ada aktivasi gangguan atau recovery, nanti ada di situ. Udah masuk tuh call tree, udah memberikan evidence lebih, gitu aja. Yes. Udah berapa evidence yang Masuk. tercover sama dia. Tuh. Pak Wahyu, saya dari audit ini BCMS nih, mau konfirmasi, bener nggak di bidang Pak Wahyu untuk MTTD-nya 2 jam? Iya Bu, itu kalau nggak normal. Kalau normal kita sejam bisa siap. Oh clear, match, clear. Biasanya itu ngecekin per bidang langsung masing-masing atau? Kalau offline, dia site tuh, silaturahim. Ketemu langsung, mau ketemu. Ketemu. Waktu pertama saya kasih offline. Iya, ke operasional, ke hard. Iya, sama pandemi 2 tahun kemarin kita online. Mungkin bentar lagi mau lagi ya Pak ya? Kemarin sempat, iya sudah mulai offline. Kemarin hybrid sih. Hybrid, jadi alhamdulillah masih ini. Nah tahun ini mungkin offline ya. Kalau mudah-mudahan. Tiap tahun atau gimana ya? BCMS sama 28.000 tiap tahun. Sama 14.000 tuh, 3 itu tiap tahun. Tiap tahun. Betul. Karena memang harus di-update sesuai dengan kondisinya tiap tahun. Betul. Dan informasi ini buat Sobi Priok semuanya, teman-teman. Agenda kita audit internal itu di bulan apa namanya? Sebentar, saya cek dulu ya, takutnya salah sebut. Karena nanti panik tiba-tiba. Iya, udah deket kan, mana nggak ngasih tahu nih gitu kan, wah salah lagi gitu ya. Sekaligus di sini juga sekalian aja, betul, menginformasikan, ya, betul. Betul sekali. Nah kebetulan nih, Mbak Sis Mas Wai, jadwal internal kita nih. Di Priuk PGU 2023 tuh itu di week 26 Februari besok. Untuk SMAP. Karena adanya perluasan ruang lingkup ya sama tadi di depan tuh di ini kita mensupport pusat. Nanti sertifikasi eksternalnya di bulan Maretnya. Untuk SMAP ya. Nah terus di Agustus. Deket ya udah. Agustus itu internal nih. Internal itu tadi ya 3.000 yang Februari, yang lainnya tuh Agustus 9.001, 14.000, 28.000. Bulan-bulannya audit 45.000, SMK 3 gitu. Agustus. Di week 33. Nah, itu baca cross unit ya, internal itu cross unit. Nah, 9.001 itu kan quality management system, 14.000 SML. Bukannya soft Mobile Legend tapi sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan. Sama 28.000 supply chain, security supply chain, kemudian 45.000 itu HSE ya. Sama SMK 3. Banyak itu. Ada 9 ya kurang lebih tadi ya. Makanya di Priok itu 9. Dan Septembernya itu baru internal BCMS. Internal 231. Nah, eksternalnya kita tadi Maret buat 37.001 SMAP, kemudian Novembernya tadi kan Agustus tuh internal, Novembernya eksternal, sama Desembernya untuk BCMS-nya. Kurang selang sebulan lah ya dari internal. Kurang lebih. Kenapa sebulan? Biasanya kita dikasih waktu sama auditor itu buat perbaikan, tindak lanjut ketika ada teman-teman yang memang harus segera teknologi. Gitu. Itu fungsinya audit internal tuh untuk menjadi alarm ya. Betul. Nah ini juga nih saya sharing sedikit sama teman-teman di Sobi Priok. Ketika ada kegiatan internal audit, kooperatif lah. Istilahnya justru dengan kita memberikan informasi yang lengkap ke auditor internal, dia akan memberikan banyak feedback ke kita. It's okay, nggak masalah. Justru buat ini ya. Iya, nanti betul. Oh, checklistnya kan sama nanti kan dengan yang eksternal. Nah, tinggal kita evidence yang kemarin mungkin kita udah merasa udah merasa clear nih, Mbak Sis, Mas Wai. Ternyata ada yang skip juga ini memang manusia. Namanya sistem dengan kesibukan yang luar biasa kan di bidang masing-masing. Oke nih kita dibantu segala macam, disiapin. Oh tiba-tiba di lapangannya ada yang miss nih gitu. Sebenarnya nggak salah, cuman di pandangan auditnya temuan itu kan subjektivitas auditor. Itu doang sih.
kadang-kadang beda persepsi wajar. Benar, iya. Nah itu nanti kita konfirmasi ketika closing biasanya. Betul, itu fungsinya buat Iya, data-data itu yang saya kadang-kadang kan Kak, basis bantu dong aku nih gitu kan, sampai Epi dan Indong gitu. Dokumen ada nggak? Ada, kirim. Khawatir belum disampaikan, belum disiapin di folder yang di pusat informasi yang udah disediakan teman-teman di intranet. Khawatir aja. Nah, ini bantu tuh di situ tuh. Kita saling tag and give lah buat Priok pastinya kan. Nah, gitu. Keren ya. Ternyata nggak sesimpel itu. Tapi ini juga maksudnya biar Sobi Priok juga aware Tahu, juga nih. aware. Iya. Karena kan selama ini tahunnya udah Pak Jaya audit nih. Audit clear gitu aja kan. Ya kan ada yang bantu mengingatkan ternyata Pak Jaya tuh hanya menjahit, bahannya tuh dari semua Sobi Priok itu Betul. masing-masing. Prioknya nggak aware, ya Iya. berabe juga sebenarnya. Berabe juga. Apa yang Betul. Dan dijahit sama Pak Jaya gitu kan. artinya saya juga sedang ini mumpung tahun baru, mumpung ya awal tahun ya. Terus yang kedua ngeliat histori ke belakang dan adanya perubahan organisasi nih nomenklatur. Betul. Saya akan mencoba menyisir ulang ke dokumen-dokumen kita, khususnya SOPIK. Itu yang paling sederhana tapi paling sering terlewat dan paling tanyain gitu. Terus kita bekerja bukannya buat audit aja ya, tapi buat menjalankan sistem. Itu cluenya di situ. Nah, terus sebenarnya apa sih IKSOP itu? Buat nyelamatin kita. Tadi kalau berangkat dari definisi gangguan, ada investigator masuk. Ya kebetulan ada namanya kalau ada kejadian nih gangguan. Kalau dari sisi K3 itu ada namanya accident investigator. Ya, kebetulan kemarin habis ikut sertifikasinya. Jadi cara kerja investigator itu di situ. Beda sama auditor, investigator. Salah satunya tadi, list pertamanya SOPIK. Kenapa? Kayak menu utamanya katanya. Kenapa? Ketika ini clear, baru masuk yang lain. Ini udah bermasalah. Gimana masuk yang lain? Gimana masuk yang lain? Dia pasti banyak pasal nih bagi dari ketahuan. Gitu. Dan sorry itu saya nih internal Sobi Priok ya kan. Kadang-kadang ketika dikonfirmasi itu kan kedetek tuh. Ini cuma error kah? Atau sistem error kah? Atau dari fault yang lain? Itu kelihatan ada pohon buat mitigasinya. Ada caranya gitu. Tapi istilahnya yang standar dan itu utamanya ya prosedur tadi. Nggak mungkin lah kita nggak ada prosedur kan kerja. Betul. Begitu ada audit, Pak Friska menyalurkan CSR apa prosedurnya? Wah, simple banget kan? Selama ini jalan bener, udah teman tuh jalan, tapi landasannya apa? Oh iya, prosedurnya mana? Lupa tuh. Jadi sebenarnya simple tapi itu membantu kita dalam bekerja dan ketika ada sesuatu yang di luar dugaan kita tadi itu sudden sama masif lock, jangan sampai masif. Secara nggak langsung emang bekerja itu emang wajib pada dasarnya. Harus, betul. Ya dimanapun sebenarnya ya. Mau di bagian humas kelihatannya sederhana. Iya. Sederhana, tanda kutip ya. Ribetnya yang perlu bisa. Karena nggak ada mesin ya. Nggak cuma mesin sebenarnya bagi ya. Yang wajib punya SOP, tapi ya semua bidang. Jadi itu kalau dilihat-lihat kayak safety ya. Ya. Betul banget. Bagian dari safety ya. Banget. Mungkin safety di lapangan yang kita tahu kan mungkin kita ada safety gear gitu kan yang secara fisiknya. Betul. Tapi untuk menjaga itu kan ada peraturan tadi itu yang menjadi rules ya. Rule banget. Okay. Nanti ya tadi mungkin kita fokus ke APD segala macam itu kewajiban dong. Wajib. Apalagi kita technical banget kan. Nggak boleh tawar lagi. Nggak boleh itu udah must be lah harus. Have to ya harus dilakukan. Kalau enggak, waduh, itu pelanggaran undang-undang kan? Betul. Tapi dalam pola kerjanya jangan dilupakan. Itu acuan tadi. Siap. Jangan sampai misalnya kita sudah benar dikonfirmasi karena tidak sesuai dengan yang tertulis, jadi kena salah. Apalagi auditornya luar kacamata kuda. Repot, ya kan?
Jangankan di sistem manajemen loh, Nah, di kerja kita sehari-hari deh. Ya. Kan ada audit internal operasional ya. ya. Apa yang diminta? Iya. Minta nggak? Minta. Jadi gini, mungkin secara nggak langsung ya Mbak Sis, Mas Wai. Wah, manajemen mah udah pelengkap doang lah. Mungkin ada yang anggapan kayak gitu. It's fine, nggak masalah. Sah-sah aja. Tapi ingat, nanti Anda kerja juga akan membutuhkan itu. Terus yang kedua, ketika Anda, apalagi budget user, sorry deh, pasti ada auditnya dong. Iya pasti. Pasti. Nah yang menaungi semua siapa? Budget kontrol kita, pimpinan kita, harus kita cover semua itu. Dengan cara kerja kita di bidang masing-masing ya. Yes. Apa pegangan payungnya? Sopika. Sederhana ya. Tapi efeknya luar biasa ya. Nah, ketika dikonfirmasi kata kan ada proses Yes. yang tidak sesuai dengan aturan, konfirmasi pasti. Oke. Kok ada yang nggak pasti? Ada yang nggak pasti, coba lihat tuh prosedurnya. Kemana nge-refer ke situ dulu kan? Iya, pasti. Oh clear nih. Ada nggak di aplikasinya yang tidak sesuai dengan rule ini? Coba lihat prosedurnya. Versi berapa nih? 2002 Waduh, jauh banget. Atau 2019. Ternyata SK, SE, Juklak, Juknis yang udah berkembang sudah per 2022. Nggak relevan dong prosedurnya. Akhirnya apa? Ya prosedurnya yang salah karena nggak diupdate. Gitu. Apalagi yang sekarang ya sudah berubah nama semua. Apalagi. Wajib. Iya, justru itu update. Belum lagi sebutan jabatan beda-beda sekarang. Iya, PLN Indonesia Iya kan? Power, Rio, PGU. PGU. Terus yang di STO juga beda-beda kan? STO-nya beda. Jadi asmen, jadi bla 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 deh. Minimal itu menyesuaikan, dan yang kedua relevansi prosedur itu yang tahu siapa? Budget user. Bisnisnya, proses. Business owner. Yes. Business owner. Bisnis proses owner yang tahu. Jadi ketika tidak ada feedback ke kami, Yes. kami anggap tuh relevan aja. Itu close aja ya. Saya bantu di history reportnya itu kan ada di lembar perubahan dokumen ya, di setiap dokumen SPK. Saya update di situ. Saya update. Saya tanya, ada perubahan yang signifikan nggak? Nggak ada. Ya udah karena mau audit nih, karena mau. relevan gitu. Tapi nggak tahu ada SK yang baru terbit. Iya, katanya ada. Baru sebulan yang lalu terbitnya, yang mempengaruhi alur kerja. Isinya Signifikan. bubar. Aduh, gimana ya? Ini kok relevan sih? Ya relevan sih, gitu kan. Nah ini nih ya kadang-kadang apa ya, kendala yang kita hadapi di lapangan yang istilahnya bisa kita bangun sama-sama. Kita saling apa ya, bangun komunikasi Mbak Sis, Mbak Wai. Yes. Kita bangun komunikasi SMT tuh terbuka banget deh. Koreksi aja. Maki-maki juga nggak apa-apa. Untuk kebaikan tentunya ya. Kalau mau Sobi Bri mau datengin Pak Jai Pak di Jai mana? boleh. Nah, ruangannya tuh paling tengah-tengah. Di ruang KLMS. Depan dekat. Iya, sengaja tengah-tengah biar bisa kemana gitu kan aksesnya. Ruangannya Sobi Bri ada di ruang KLMS. KLMS. Karena emang kami salah satu divisinya di STO-nya di bawah KLMS. Betul. Gitu. Jadi deket sebenarnya Pak Ji ya. Ke- Kalau nomor teleponnya Pak Ji. Hotline boleh Betul. di 0815 8404 5696. Bisa langsung Bisa. terbuka ya. untuk Terbuka. diskusi Dan ini alhamdulillah saya bersyukur banget teman-teman Sobi Priok khususnya di HAR, OME ya, yang dikasih amanah sama atasannya untuk melakukan review, itu tektokan sama kita banget. Dan itu yang kita inginkan. Artinya sistem itu bangun dari situ. Oke. Kadang gini, cuma minta di SMT, SOPK dokumennya, oke, itu minta kok nggak ada di saya. Coba cross check deh, bro, di list ente ada nggak? Ada, versi yang terberapa? Gitu. Ini pernah kejadian. Ini sering ya. Ini bukannya BCMS ya, ini buat Ya. semua manajemen. Oke. Tapi di BCMS juga ketek juga, jadi khususnya. Nah, alhamdulillah kemarin ada ya beberapa waktu yang lalu bukan sudah dapat duluan sehingga udah kita perbaiki. Pada saat dikonfirmasi udah dengan yang baru. Oke. Dan alhamdulillah itu yang nemuin ya
pimpinan kita ketika dikonfirmasi kompetensi SDM. Kompetensi SDM. Nah, kebetulan banget itu belum melakukan audit manajemen sistem. Tapi dilakukan asesmen kompetensi. Ya, Sobi Priuk, ketika mau sertifikasi kompetensi itu kan dokumennya harus update ya. Nah, ini beliau lupa konfirmasi ke saya. Masuklah data itu ke teman-teman SDM. Nah, teman SDM juga sebenarnya filter juga sih. Biasanya nih, biaya tektok, Pak, ini ada yang terbaru nggak dokumennya? Biasanya kayak gitu. Biasanya sih. Ini kok lupa kali ya? Namanya manusia ya nggak. Tapi ini kita ambil posisi pembelajarannya. Langsam lah, lanjut proses kompetensi, diakses lah beliau kan. Diakses, yang ngakses senior kita. Udah pensiun. Baru dokumen yang dia tanda tangan. Coba. Kebayang nggak tuh? Banget kan? Banget, Mbak. 2005 dokumennya. Dokumennya beliau yang beliau tanda tangan dan beliau pensiun pas ngakses kok masih pakai ini dengan form yang lama. Nah, ini tidak salah, dia nggak bekerja bukan dengan tanpa prosedur, bukan. Dan alhamdulillahnya alur kerjanya masih sama. Masih sama. Nggak ada perubahan. Saya konfirmasi ya ke atasannya. Bro, maaf nih, untuk IKA ini cara kerjanya kayak gini nggak? Saya bacain harus proses. Sama bang, clear ya? Clear, masih sama? Masih clear? Masih sama? Oke, udah. Saya reform dengan nyata baru. Artinya apa? Di historinya ya tadi pas saya masuk di SMT, nah mulai tahun itu langsung update, terus relevan masih relevan karena bukan relevan, masih relevan tapi perubahannya beda form, udah pakai rasci, kayak gitu-gitu. Saya ganti dengan rasci lah. Alhamdulillah saya jadi begitu besok dikonfirmasi ulang sudah pakai dokumennya baru. Tapi ini kan cipta kondisi ya. Tapi kan masa begitu mulu sih? Nggak bagus dong, itu bukan sistem namanya. Nah, pelajarannya adalah teman-teman bisa jadi belum kompeten karena tidak update dokumennya. Resikonya itu sebenarnya. Bukan dia nggak bisa kerja, tapi kan kesel banget gara-gara administratif dinilai belum kompeten. Itu aja sebenarnya. Paling nggak sepele. Tapi ternyata menentukan ya. Dan saya bersyukur banget langsung dapat forward itu dengan title Highly Risk Potential Finding. Keren banget bahasanya. Thank you sir. Langsung saya lakukan perbaikan recovery, langsung saya kirimin maklumnya ke beliau juga. Good job. Udah. Lanjut. Nah, yang kayak gitu-gitu misalnya kan ya ada satu sisi kita cipta kondisi kan bendera kita Priuk. Itu semangatnya, nggak boleh nggak. Tapi dalam hal perbaikan yuk bangun sama-sama yuk gitu kan. Sebetulnya juga nggak butuh koreksi loh. Banyak loh yang Pak di linknya yang mana nih? Aduh, pasal juga udah aneh sampai ini ya. Nanti kita sampaikan linknya ya. Link intranetnya ya. Di linknya nanti. Link, jadi kebetulan di link ada itu link hanya dokumen SOPIK sama dokumen BPJP. Yang sama dokumen-dokumen yang lain hanya saja teman-teman itu saya buat dua tuh dokumen yang folder update sama yang kadaluarsa. Tujuannya apa? Khawatir KD yang diupdate itu memang belum lengkap tuh, belum ada. Mungkin teman-teman Sobi Priuk, gue udah bikin nih, ya kan? Kok nggak ada sih dia di intranetnya? Oh mungkin coba cek di yang di kadaluarsanya. Jadi biar bisa membandingkan ya? Iya, tujuannya itu. Karena kan ya saya nggak mau ngilangin mencoba base yang dulu biar masih ada supaya kita bisa koreksi sebenarnya. Gitu. Nah, di awal tahun ini saya akan coba lakukan tadi akan screening dokumen. Mungkin ada yang saya di listing, jadi totalnya nggak sebanyak yang ada. Karena kadang-kadang sudah nggak ini juga kan. Udah nggak update lagi. Iya, khawatir masih satu dokumen ya punya PLTU 34 lagi katanya. Gue udah jadi 1-2. Tapi secara counter masih tercatat
total dokumen ya kan nggak fair kan. Iya. Gitu. Nah ini insya Allah di bulan ini dan besok saya coba apa istilahnya stok opname opname dokumen kita akan apa ya syukur-syukur Sobi Priok bisa menyempatkan nanti siapa PIC-nya yang bisa membantu melis dokumen di bidangnya yang masih layak dan yang sudah tidak layak gitu kan. Nanti konfirmasi ke kami, kita coba sama-sama screening. Nanti kita samain juga ya di bawah ini linknya, ya. linknya. Nah. Bisa mengakses di mana nih. Tuh, dan di agenda tahun ini juga saya buatkan schedule untuk door to door sih sebenarnya. Ya, sambil buat reminder, juga buat cross check sayanya. Takutnya desainnya malah nggak ada, teman-teman ada. Kebanyakan sih kita misling aja, miskom sama bukan misling, miskom aja sih. Sehingga teman-teman, Pak saya ada Pak, kok desainnya nggak catat? Oh ternyata nanti ada clue tuh. Saya buatkan juga sebenarnya IK-nya itu IK permohonan nomor dokumen. Nah itu ada tuh. Nanti kita coba inilah ya di next session. Komunikasi, pola komunikasi deh teman-teman sama SMT. Tapi secara informalnya bisa kami sampaikan. Teman-teman ketika meminta nomor dokumen kan ke kami tuh. Kami cek udah ada belum nih, khawatir udah ada cuman tinggal naik revisi aja nggak perlu ganti nomor kan. Gitu lanjut gitu. Kalau memang belum ada, oke, berarti nomor serinya berlanjut. Sambil sedikit feedback ketika ada form yang mungkin perlu diupdate sesuai dengan yang baru. Itu kami bantu feedback di situ. Nah, alhamdulillah teman-teman di operasi sudah berjalan lebih baik dan jujur saya dapat feedback banyak dari teman-teman. Nah, saya bilang sama teman-teman, yuk kita screening lagi ya. Takutnya nih ada data-data yang tadi tuh, yang jadul-jadul. Nggak tahu loh, kok saya nggak ada. Saya cek di ini, dokumennya 2005 yang saya dapat. Emang saya bilang ke teman-teman, saya ini kayak arkeolog dulu. Nyari artefak. Iya, nyari artefak supaya nggak putus infonya atau data yang saya dapat nih. Ada nggak sih data yang belum dapat nih gitu. Jangan sampai nih profil Jaya udah diadit ternyata hidungnya masih bolong gitu. Kan nggak enak ngeliatnya gitu kan. Nah, ternyata itu simpel banget. Nah, jadi insya Allah di tahun ini kita akan lakukan screening dokumen lagi yang akan lebih bersama buat kita semua lah. Oke, seru ya. Itu banyak banget ya. CMS-nya itu sih clue-nya ada bisnis continuous sudah dijelaskan panjang lebar nih oleh Pak Jaya ya. Jadi emang intinya adalah itu tuh bukan hanya dari satu orang suksesornya. Betul. Ya, sesuai ya. Betul. Dari Sobi Priok semua berperan ya di sini ya. Oke. Nanti Harus lebih peka lagi betul. tuh ternyata Awareness ngecek-ngecekin. kita juga perlu ditambah gitu ya. Iya, betul. Nggak cuma tentang SOP IKA sebenarnya. Betul. Dan semua prosedur sebenarnya ya. ya Iya. semua Kita prosedur bisa apapun. mendukung ya Bisa. melalui kita masing-masing sih apa Iya, yang kita kontribusinya kerjain, buat seperti Priok apa gitu ya. khususnya betul. Jadi memang aslinya kalau untuk dokumen BCMS sih yang berbasis sistem manajemen 2300 ini itu bagi 3. Itu pedomannya ya, tadi kita panjang lebar kita bahas. Nah, dokumen itu BCP. Kalau BCMS tadi Business Identification Analysis. Nah, di dalamnya ada disaster skenario, Mbak. Oh, gitu. Skenario nanti mungkin secara template di disaster skenario-nya sudah kita coba seragamkan. Cuman kan penyikapannya beda-beda nih masing-masing bidang kan. Misalkan nih kebakaran dari kas apa yang dilakukan? Sama nggak apa yang? Mungkin kita foto dulu. Nggak mungkin kan? Iya, terus teman-teman iya. Foto dulu. Teman-teman di operasi apa yang dilakukan? Iya. Padahal sama disasternya kan? Yes. Kebakaran misalkan. Makanya kemarin pas kita konfirmasi dengan teman-teman di ASE, drilling kebakaran apa aja, skenario-nya gimana? Masukin ini ya, supaya klausul ini minta nih, gitu. Jadi semangat saya tuh ke Sobi Priok semua, insya Allah bisa sama-sama kita bangun. Kita buat dokumen yang common, satu dokumen buat semuanya masuk gitu. Asik kan? Iya. Jangan banyak dokumen tapi masing-masing Sendiri-sendiri. di mana integratednya katanya IMS, Integrated Management System. Kecuali memang yang spesifik requirement dari klausulnya itu kita nggak bisa, karena memang spesifik ya.
gitu. Itu aja sih bedanya. Oke. Keren, Seru ya. Jadi kebuka ya, dulu Iya. taunya audit itu ngapain sih? Repotin banget. Lagi padet-padetnya audit lagi. Seperti ini, oh, ternyata tuh di balik itu tuh seperti ini gitu ya Mas Bayu ya. Tentunya Sobi Priuk berperan banget sebenarnya. Banget. Semuanya. Cuma pada nggak ngeh gitu ya. Ibarat kata, pajak ini tukang jahitnya. Iya. Kalau nggak punya bahan dan Bahannya. benang. Apa yang mau dijahit? Benar. Betul banget. Tetaplah semangat. Tetaplah semangat. Gaspol Ya. pokoknya kan. Gaspol. Gimana mau Gaspol. gaspol kalau nggak ada bahannya? Iya, kembali lagi kan. Wah. Ibarat kata ini tuh dasarnya, pondasinya ya. Betul. Oke, keren banget. Nanti Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi lagi Pak Jai. lanjut Siap. lagi. Udah Banyak sesi nih di Betul, sana. nanti kita lanjut lagi sistem masih ada PR kita ada berapa banyak ya Pak? Banyak. Tadi ada 9 tadi kan ya. Iya, ini baru satu nih. Satu buat pembukaan juga opening ya. Belum ke dalam-dalamnya ya. Ini baru DCMS ya? Iya, mungkin Iya. terakhir Mas, mungkin kita mau dengar nih harapannya. Iya, harapan Pak Jai untuk apa Sobi nih Pak? Priuk Untuk Sobi tentang Priuk. Ini semua nih gimana nih ya? sistem Iya. manajemen kita nih. Iya, makasih. Artinya harapan saya sih. Boleh sambil disapa Pak Gata. Oke, Sobi Priuk, harapan kami semua di SMT kita bisa sinergi Tuh. dalam semua bidang, dalam hal kelengkapan administrasi, juga kami butuh feedback konstruktif ya dari teman-teman semua buat kebaikan Priuk khususnya Oke. Sobi Priuk. Buat Priuk PGO ini apa ya? Kita bangun komunikasi yang excellent lah ya, yang Oke. misalnya yang clear, yang jelas supaya masing-masing pihak itu transaksionalnya jelas. Oke. Transaksionalnya jelas sehingga teman-teman bekerja juga tenang dan on the roll dalam payung aturan yang memang ditentukan oleh organisasi ini. Oke. Jadi kalau sedikit bicara administratif, yuk kita bekerja based on audit and based on risk. Oke. Kita membuat dokumen itu yang istilahnya comply dalam hal risikonya, juga comply dalam hal audit. Oke. Kan di situ kan kerjanya kan? Betul. Goalnya ke situ kan? Di situ ya Pak ya. Yes. Satu dokumen bisa buat semua dan fungsinya Itu semuanya. common. Dan itu cara kerja, pola kerja yang dibuat itu ya tertulis kan. Ya. Kalau pedomannya manajemen kan tulis apa yang kamu lakukan apa yang kamu tulis. Iya. Kata-katanya begitu sih. Tapi Diulang. ribet ternyata ya. Nggak semudah kok. Tagline-nya gitu. Iya. Jadi butuh reminder. Jadi kita saling reminder aja sih. Buat Sobi Priuk, insya Allah kita bisa kompak dan bisa gaspol di 2023 ini. Oke, kita bisa gaspol bareng. Wah, seru banget Mas Seru, Wahyu seru, ya. seru. Banyak banget informasi tambahan nih buat kita Betul. nih. Nah, Jangan lupa ya, terus ya. betul. Terus Nggak bosen-bosennya ikutin kita. kita mengingatkan Terus untuk ikutin kita di Betul. Sobi Priuk, di channel YouTube kita di Indonesia PLN Indonesia Power Priuk PGU. Tuh, subscribe. Jangan lupa aktifin loncengnya juga kalau perlu Mas Betul. Wahyu. Jadi bisa begitu kita update langsung ada notifikasinya. Notifikasi, betul. Komen yang positif. Positif tentunya. Oke. Thank you. Pak Salam Jam, sehat, semangat, dan bahagia. Sobi Priuk. Gaspol. Gaspol. Oke, sampai jumpa lagi Sobat Priuk.